Halo Future Seekers, selamat datang di Siniar Asik bersama alumni Ilmu Politik Universitas Bakri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ali dan teman saya, Dan saya Agi. mahasiswa aktif Ilmu Politik Universitas Bakri. Nah, di episode pertama ini kita menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi dan sangat memotivasi kalian semua nih teman-teman. Di sini kita ditemenin sama Kak Wawa. Halo Halo Kak Kak Wawa. Wawa. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya Kak Wawa? Baik. Sebelumnya nih Kak, boleh Hmm, nggak sih Kak Wawa perkenalkan dulu, mungkin perkenalan umum ya Kak, seperti nama, sekarang bekerja sebagai apa, alumni dari tahun berapa, dan juga lulusan tahun berapa. oke. Nama saya Wahyu Kurniawan M. Kalau di kampus dulu orang manggil saya Wawa, bener. Iya. Tapi kalau di tempat kerja sekarang orang manggil saya malah Wahyu. Ya. But it's okay, kalian bisa manggil saya Wawa. Saya itu di Universitas Bakri itu ilmu politik tahun 2011, angkatan 2011 dan lulus di 2015. Saat ini saya kerja di DSV Global Transport. Posisi saya sebagai National Ocean Product Manager di DSV. Oke teman-teman, jadi Kak Wawa ini alumni Ilmu Politik Universitas Bakri angkatan 2011. Ya, Nah, lulus pada tahun 2015. 2015. Nah, selain dari pekerjaan Kak Wawa tadi, Kak Wawa ada kesibukan lain gak nih Kak? Saat ini sih saya nggak ada kesibukan sih, kecuali cuma kesibukan kantor. Karena kan kalian tahu kan, kalau sudah memasuki dunia kerja itu pasti akan monoton dalam artian bahwa bangun tidur, kemudian dari jam 8, kemudian kalian akan kerja sampai jam 5, ya jam 5 balik lagi. Jadi nggak sama waktu kita di kampus dulu, mungkin yang di kampus masih bisa ikut organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Tapi kalau udah masuk kerja sih, biasanya jarang ya kita ikut kegiatan lain di luar rutinitas kita yang biasa. Oke, Kak Wawa. Kalau gitu, eh, kita flashback dulu sebentar ya. Kita Ya. flashback dulu ke dunia perkuliahan selama Kak Wawa menjadi mahasiswa aktif Ilmu Politik Universitas Bakri. Hmm. Oke Kak, sama kuliah kan pasti kita pengen explore hal baru. Ngelakuin banyak hal untuk meningkatkan soft and hard skill kita kan Kak. Nah Kak Wawa sendiri tuh ngelakuin apa aja atau kegiatan apa aja yang Kak Wawa ikutin selama masih menjadi mahasiswa aktif Universitas Bakri Kak? Oke, selama saya di kampus sebenarnya saya cukup bisa dibilang mungkin agak aktif di dunia organisasi kampus. Kenapa? Karena memang dari dulu waktu SMP, SMA pun saya memang udah ikut organisasi di sekolah. Jadi memang ketika masuk kampus, kemudian apalagi jurusannya adalah hubungan internasional, banyak perdebatan yang sehat dalam tanda artian yang bagus, sehingga kita tuh pengen ngelihat bahwa oke, karena kita anak hubungan internasional, ada singgungannya dengan ilmu politik. Kemudian kita pengen mengeksplor karakter orang lain, kemudian kadang-kadang kita juga pengen mengaplikasikan apa sih yang kita pelajari ketika di kampus. Nah, miniatur dari ilmu yang telah kita pelajari selama perkuliahan itu biasanya saya ngelihat dinamikanya terjadi di organisasi kampus. Jadi, mungkin pada waktu itu karena saya kebetulan menjadi ketua angkatan di Ilmu Politik 2011, jadi saya memiliki beberapa akses untuk bersinggungan lah dengan organisasi yang ada di kampus. Sehingga organisasi pertama saya di kampus itu adalah ketua KPU Universitas Bakri. Pada waktu itu saya ingat banget karena di perkuliahan itu kita bahas tentang sistem pemilu, kemudian kita mengkomparasi beberapa pemilu di berbagai negara, sehingga waktu itu yang saya cetuskan waktu jadi ketua KPU di Universitas Bakri adalah melaunching produk yang namanya e-vote. Jadi kita paperless. Kemudian habis jadi ketua KPU, saya masuk senat mahasiswa. Habis itu ketua angkatan. Sampai terakhir saya lulus di Universitas Bakri. Kayak gitu sih. Wow, jadi selain di perkuliahan itu belajar, tapi Kak Wawa juga aktif dalam kegiatan lain nih teman-teman. Karena berkuliah itu bukan hanya tentang akademik, tetapi ada hal-hal lain yang harus kita pelajari. Karena kuliah itu tempat kita membuild atau mengupgrade diri kita supaya menjadi lebih baik lagi Iya, benar teman-teman. sekali. Nah, selama berkuliah, apa sih kayak skill apa yang harus kita up gitu, skill apa yang harus kita show up kepada semua orang atau skill apa yang harus kita upgrade supaya
kita tuh siap nih dalam terjun ke dunia pekerjaan nih Kak Wawa? Oke, kalau masalah skill apa yang harus kita punya ketika kita akan masuk ke dunia pekerjaan, yang pertama itu adalah pastinya adalah public speaking. Dan pada saat sekarang ini mungkin kemampuan untuk bahasa Inggris itu hal yang paling utama ya, karena memang di dalam kantor pun atau mungkin di lingkup pekerjaan pun mungkin kita tidak hanya berkomunikasi dengan orang Indonesia, tapi juga bisa jadi di luar orang Indonesia. Jadi mungkin semakin besar perusahaan yang nanti akan kalian masuki, possibility untuk komunikasi dengan berbagai macam orang dengan background yang berbeda-beda itu juga cukup besar. Jadi sehingga bahasa Inggris itu adalah yang paling penting sekarang. Yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi saya yakin kalian pasti sering banget mendengar itu di bangku perkuliahan. Negosiasi means bagaimana cara kita mendeliver informasi yang akan kita sampaikan ke orang, atau malah ingin mengconvince orang itu atas ide-ide yang kita sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah skill yang sebenarnya penting itu adalah teamwork. Jadi itu yang sering dilupakan pada orang-orang sekarang ini. Jadi kadang tuh kita terlalu disilaukan dengan kadang kita harus pinter, smart, padahal kadang kita pintar tapi kita bisanya cuma bekerja sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, itu malah jadi obstacles di dunia pekerjaan gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah yang paling penting itu sekarang adalah Excel. Kenapa Excel? Setiap kita menyampaikan informasi itu harus berdasarkan data, bukan berdasarkan argumen, pendapat, opini, dan sebagainya. Jadi Excel itu sekarang ini kan tools yang paling sering digunakan untuk mengolah data. Jadi bagi saya adalah Excel itu salah satu soft skill sekarang yang harus kita punya sebagai generasi muda nanti yang kalian nanti akan masuk ke dunia pekerjaan kayak gitu sih. Oke, keren banget ya kalau ini Iya, ya keren banget ya sharing nih kita mengenai semua skill-skill yang teman-teman. perlu diasah saat ingin bekerja. Sekarang kalau aku pengen nanya nih, selama berkuliah apa aja sih yang perlu dicontoh atau apa aja yang perlu dilakukan oleh mahasiswa? Misalkan apa seperti ikut organisasi atau seperti mengikuti UKM atau apa gitu Kak untuk mengasah mereka lagi Kak di saat kuliah. Oke, mungkin sebuah pernyataan yang klasik, tapi itu harus dibilang itu cukup valid. Dalam artian bahwa kalian selaku mahasiswa itu cobalah untuk aktif di organisasi kemahasiswaan. Apapun itu, mau organisasi yang ada di dalam kampus ataupun di luar kampus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di organisasi itu kalian akan bertemu dengan banyak orang. Dan di sana kalian akan secara ego itu belajar untuk lebih mature. Kenapa? Kadang nih dalam sebuah kelompok organisasi, ketika kita mengeluarkan pendapat, opini, ataupun kita kerja, kadang kita berbenturan dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda ego dengan kita. Sedangkan di organisasi itu pasti ada goal yang harus kita tujukan. Nah, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus deal nih dengan orang yang berbeda dengan kita. Ketika kita pengen deal pun dengan orang yang berbeda dengan kita secara ego, secara pendapat, kita kan harus mengemukakan masalah. Jadi menurut saya adalah organisasi itu merupakan sebuah miniatur. Eh, Ibaratnya itu adalah miniatur nanti yang akan kalian lalui di perusahaan nantinya ketika kalian bekerja. Karena di perusahaan pun kalian juga akan bertemu dengan orang-orang yang pasti secara gagasan, ide, pendapat nantinya juga akan berbeda gitu. Akan bertentangan juga dengan ide-ide kalian gitu. Sehingga menurut saya adalah organisasi itu adalah sebagai wadah untuk pendewasaan kalian. Karena kalian bisa banyak belajar dari situ. Mulai dari negosiasi itu sendiri, public speaking, teamwork, ya kan? Nah, jadi berorganisasilah ketika kalian masih punya banyak waktu. Dan bagi saya adalah organisasi is the key lah untuk saat sekarang ini. Oke, jadi teman-teman, menurut Kak Wawa ini organisasi itu sangat penting teman-teman, karena itu sebagai wadah untuk kita meng-upgrade skill kita kayak tadi bernegosiasi, public speaking, maupun dan lain-lainnya. Terus setelah itu kan Kak Wawa lulus dari Universitas Bakri itu pada tahun 2015. Ya. Nah, gimana sih Kak proses perpindahan Kak Wawa dari masa perkuliahan ke pekerjaan itu? Apakah ada proses yang sangat panjang atau Kak Wawa sendiri itu mencarinya dengan mudah gitu, Kak? Oke.
Eh, Mungkin pada waktu itu saya tipikal anak yang cukup rajin ya. Cukup rajin di kampus. Jadi selama lebih kurang 4 tahun selama kuliah itu saya benar-benar mencurahkan energi saya untuk kuliah gitu. Karena pada waktu itu eh, sebenarnya saya nggak disetujui sama orang tua saya untuk masuk ilmu politik gitu. Karena ibu saya tuh pengen saya jadi dokter. Gitu. Nah, tapi karena passion saya pada waktu itu memang oh kayaknya ilmu politik ini saya suka nih. Dan waktu itu saya bilang ke ibu saya bahwa oke mah, aku masuk ilmu politik dan aku harus buktiin dengan IP yang bagus. Nah, makanya saya benar-benar fokus tuh selama kuliah. eh karena saya ngerasa bahwa energi saya itu sudah cukup banyak dihabiskan, saya tuh ambil target. Jadi setelah saya yudisium atau dinyatakan lulus, itu 3 bulan saya memang nggak apply kemana-mana. Jadi saya menghabiskan waktu untuk liburan sama teman-teman gitu. Jadi kita memang nggak kepikiran sama sekali untuk apply pekerjaan. Dan di situ saya sama teman-teman saya, kita ada geng gitu. Kita bilang, eh nanti kita apply-nya itu di bulan Oktober ya gitu. Jadi kita senang-senang dulu gitu. Nah, pas di bulan Oktober itu karena nggak dapat kerja itu kita mulai deg-degan tuh gitu kan. Di mana orang-orang lain tuh udah dapat pekerjaan dan kita udah dengar mereka udah terima gaji gitu. Dan kita juga pengen dapat gaji. Sehingga pada waktu itu saya tuh apply. Saya punya job street, di situ saya benerin CV saya, kemudian saya tanya-tanya juga ke senior yang sudah bekerja dan juga teman-teman yang udah dinyatakan bekerja di company-nya mereka. Saya nanya tips and triknya supaya dapat kerjaan dari segi CV, kemudian pas interview dan seperti apa. Mulailah saya benahin itu CV, job street karena itu kan branding diri kita kan. Kemudian apply dan saya menyadari bahwa saya udah tahu passion saya di mana. Kemudian waktu itu saya mencoba untuk apply untuk posisi MT atau manajemen trainee. Eh Thank God pada waktu itu nyantol di salah satu perusahaan logistik di tahun 2015 karena ada singgungannya juga karena setelah saya lulus saya sempat ke Korea sebentar mau lanjut S2 tapi nggak jadi. Dan kemudian saya keterima di perusahaan Korea namanya Hanjin Shipping, bergerak di ekspor impor juga. Itulah start saya kerja di tahun 2015 if I'm not mistaken sampai sekarang. Jadi saya tetap di logistik. Oh, jadi sebelumnya emang Kak Wawa ada gak sih pengalaman-pengalaman sebelum dari perusahaan ini atau Kak Wawa emang langsung bergerak di perusahaan ini? Seperti yang saya bilang tadi, jadi setelah lulus saya kerja di Hanjin. Hanjin itu sekitar 8 bulanan. Dan skill yang saya dapatkan ketika pekerjaan pertama saya itu Excel itu tadi. Karena kenapa? Selama kita di bangku perkuliahan, apalagi ilmu politik ya, kita tuh jarang banget bersinggungan dengan yang namanya formula Excel. Jadi di situ saya belajar tentang formula if, match if, pivot table, bahkan pivot table yang simple aja saya harus belajar lagi gitu. Nah, di 8 bulan saya bekerja di perusahaan pertama saya itu saya banyak banget belajar tentang Excel, kemudian eh, dasar-dasar ilmu tentang manajemen dan sebagainya. Kemudian saya move ke Shipko. Shipko itu adalah konsolidator. Jadi konsolidator itu kayak bisnis yang dimana dalam satu kontainer itu terdiri dari beberapa customer dan kita mengkonsolidate kargo itu. Nah, butuh yang namanya perusahaan yang namanya konsolidator. Shipko itu perusahaan asal Denmark juga. Saya di sana sekitar 3 tahun 6 bulan. Posisi terakhir saya di Shipko itu sebagai National Pricing Assistant Manager, karena memang mulai dari Hanjin sampai detik ini memang spesialisasi saya ada di procurement dan pricing, jadi hitung-hitungan. Kemudian habis itu saya masuk ke DSV sebagai Country Procurement Manager. Kemudian habis itu saya sempat resign karena dari Hanjin sampai di DSV yang pertama itu memang saya ngambil spesifikasi di procurement dan pricing. Saya pengen coba hal-hal baru, akhirnya saya move ke Renus, posisi sebagai National Commercial Manager. Eh, 1 tahun 2 bulan, bos saya di DSV manggil saya lagi, wah pengen balik lagi nggak? Karena gue butuh bantuan lo. Akhirnya saya join lagi di DSV dengan posisi yang sekarang. Oke Kak, teman-teman terlihat ya bahwa pengalaman dan proses Kak Wawa dalam menuju mencari pekerjaan sangat menarik sekali. Kita boleh nggak sih Kak tahu selama bergabung di perusahaan tersebut, apakah terdapat tantangan tersendiri bagi Kak Wawa
Dan bagaimana Kak Wawa dapat melewati tantangan tersebut? Oke, tantangannya adalah setiap hari, kalau saya bicara di company saya yang sekarang ya, di ESW, itu tantangannya itu banyak banget. Tantangannya itu banyak banget, karena setiap hari kalian dihadapkan pada case yang berbeda-beda. Contoh dulu saya ingat banget, ketika salah satu kapal kargo itu miring di Terusan Suez. Dan itu customer dan saya ingat banget saya harus meeting jam 3 pagi dengan tim DSP seluruh dunia untuk solve masalah itu. Dan kemudian waktu perang Teluk juga pada waktu itu di mana kargo kita tuh nggak boleh melewati wilayah udaranya Qatar kalau saya nggak salah. Itu juga susah juga menjelaskannya ke customer karena nggak semua orang itu punya knowledge politik global gitu loh, ya kan? Dan gitu pun juga kayak kemarin, bahwa Pak, saya mau kirim barang nih ke Rusia, kenapa DSP nggak bisa bawa barang ke Rusia ya? Dan saya harus ngejelasin kondisi update di Rusia seperti apa dan kenapa DSP itu discontinue service ke Ukraina sebagai contoh. Atau misalnya eh, ada juga customer mungkin yang punya shipment ke Kuba atau ke Korea Utara gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa karena kita ada beberapa internal regulation, mungkin ada embargo dan sebagainya karena diisi perusahaan Eropa dan kita harus inline dengan kebijakan Uni Eropa dan juga Amerika beberapa. Jadi tantangannya sih banyak sih, berbeda-beda dan tentunya setiap hari itu ya seperti roller coaster lah, seperti orang pada umumnya kayak gitu. Oke, Kak Wawa, aku penasaran nih, Kak. Kan Kak Wawa tuh mengambil jurusan ilmu politik konsentrasi hubungan internasional. Yes. Nah, dengan Kak Wawa bisa menjadi National Ocean Product. Product Manager di SV Indonesia itu, kita tuh penasaran benang merah misalkan kita tuh kan berkuliahan dengan mata kuliah yang tentunya banyak. Nah, apakah ada benang merah antara mata kuliah dan perkuliahan kita sebagai jurusan hubungan internasional dengan pekerjaan kakak ini? Oke, sebenarnya kalau in general, ada benang merah nggak sih sebenarnya mata kuliah yang pernah saya pelajarin waktu zaman kuliah? Ada pastinya. Contoh saya ingat banget, political economy. Oh, mungkin karena saya masuk di bagian bisnis, pengembangan bisnis, business development, tentu banyak banget bersinggungan dengan bisnis. Jadi political economy, kemudian state, market, and society, kemudian pengantar ilmu ekonomi, walaupun saya dapat cuma basic-basic doang tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kenapa? Karena sekarang ini tuh misalnya saya pengen ngedevelop misalnya let's say market di Thailand. Karena kan sebagai contoh nanti September saya akan ke Thailand karena saya akan develop market Indonesia dan Thailand. Nah, di situ tuh saya tuh diskusi dengan teman-teman saya di ASW yang ada di Thailand, market di sana seperti apa, kemudian iklim investasinya seperti apa, kemudian apa yang bisa kita gali. Karena kan Thailand itu terkenal dengan manufacture otomotif ya. Jadi itu yang pengen kita coba gali. Dan kemudian karena kita udah tahu nih segmen bisnis yang akan kita grab, kemudian saya mendevelop produk itu di DSP. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang jadi basic atau background saya sekarang gitu. Dan masih ada benang merahnya intinya. Oke, jadi intinya dari hubungan internasional ini ada benang merah dengan pekerjaan Kak Wahyu sekarang ini. Dan kita sebelumnya mau ngingetin nih buat teman-teman yang nonton, kita ada buka Q&A. Jadi kalau semisal kalian mau bertanya sesuatu kepada Kak Wahyu, dipersilakan di kolom komentar teman-teman. Oke Kak, aku lanjut lagi ya Kak. Setelah berkecimpung di dalam dunia kerja, apakah Kak Wahyu dapat memberikan saran, tips, ataupun motivasi untuk mahasiswa aktif ilmu politik Universitas Bakri agar dapat menjadi bekal sebelum memasuki dunia kerja atau karir? Oke, sebenarnya adalah mungkin setiap orang akan punya tips yang berbeda-beda tentunya. Tapi kalau bagi saya adalah eh, pertama adalah mungkin uniknya ya. Saya tuh nggak punya ambisi sebenarnya. Saya harus jadi ini karena kan di usia-usia kalian ini kalian mungkin punya ambisi ya dalam artian kalian harus jadi ini, masuk di kantor ini atau jadi ini gitu. Saya tuh belum kepikiran sama sekali waktu di bangku kuliah karena saya tipikal mahasiswa yang kalau kata anak sekarang tuh cuma hahihi doang gitu loh. Jadi nggak punya kasarannya nggak punya cita-cita dan nggak punya gambaran seperti apa. Tapi mungkin menurut saya yang paling penting itu adalah kalian tuh
kuliah tuh harus bener-bener kuliah. Jangan cuma datang ke kampus doang, habis itu dengerin dosen, masuk kiri, keluar kiri, nggak ada sesuatu hal yang bisa kalian olah, karena sebenarnya gini, sebenarnya mungkin kalau kalian nanya, mungkin nggak sih Kak di perusahaan Kakak terima anak SMA? Mungkin-mungkin aja kok. Di zaman sekarang ijazah, bagi pandangan saya ya, ijazah itu sekarang nggak penting. Gitu loh. Ijazah itu nggak penting, karena kenapa yang akan kita lihat itu adalah personalnya gitu. Sejauh mana orang ini bisa kita kembangkan di perusahaan tempat mereka join gitu. Nah, tapi yang membedakan antara orang yang kuliah, orang yang pernah kuliah dengan orang yang belum pernah kuliah itu adalah kapasitas dia mencerna informasi. Nah, jadi bagi saya adalah selagi kalian masih kuliah, kuliah aja yang benar gitu loh. Toh selama kalian kuliah 4 tahun, kalian akan menemukan passion kalian akan di mana. Dengan seiring berjalannya waktu, kalian banyak sharing dengan alumni atau pihak-pihak eksternal kalian, sehingga kalian bisa menemukan, oh kayak ini gue cocoknya di industri ini, atau oh kayaknya why not nanti kalian, oh kayaknya gue oke juga nih masuk partai politik atau jadi anggota DPR, why not, itu oke-oke aja gitu. Yang penting kuliah yang benar, dan perbanyak pertemanan, karena kan saya yakin bahwa rezeki itu datang dari silaturahmi yang banyak. Jadi, itu sih intinya, bener aja kuliah gitu. Oke, pesan dari Kak Wawan nih teman-teman kalian itu kuliah harus benar teman-teman. Terus Iya. perbanyak relasi teman-teman karena Oke. nggak semuanya itu karena sesuatu yang kita lakukan itu pasti membutuhkan teman dan teman itu adalah hal yang bisa membantu kita di suatu saat nanti gitu teman-teman. Oke, Iya. kita langsung ke pertanyaan yang ada di kolom komentar Instagram ya teman-teman. Iya benar. Kita coba lihat ya pertanyaan apa yang sudah masuk. Ini apa? Oke, di sini udah ada satu pertanyaan dari akun Instagram Namweira. Hai Kak, izin tanya, apa yang memotivasi dan menjadi dorongan sampai kakak bisa mempunyai karir yang kakak inginkan? Oke. Jawabannya jujur apa enggak? Boleh? Jujur ya. Motivasinya sebenarnya adalah uang. Nggak. Ya, kalau gini, mungkin ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan, itu kalian pasti pandangan kalian tentang dunia dan tentang hidup itu pasti akan berbeda. Nah, ketika kerja itu kan orang selalu bilang bahwa welcome to the jungle. Nah, itu memang benar gitu. Jadi, sebenarnya motivasi apa yang bisa saya sampai pada detik ini sebenarnya adalah bukan hanya materi atau uang yang saya dapatkan atas pekerjaan saya, tapi lebih kayak ke kontribusi saya di kantor itu seperti apa. Karena kita ngelihat bahwa bagi saya adalah mungkin karena saya orangnya cukup vokal ya dan sering mengeluarkan ide-ide. Jadi menurut saya adalah ketika misalnya lu pengen ide lu didengar, lu harus punya posisi yang cukup penting di perusahaan gitu. Posisi penting bukan berarti kalian harus jadi manajer, kalian harus jadi MD atau jadi bukan. Yang penting adalah kalian bisa speak up, kalian bisa mengeluarkan ide dan gagasan kalian sehingga company bisa ngelihat nih, oh nih anak punya potensi, sehingga kalian tuh bisa berkontribut gitu. Jadi nggak hanya sekedar saya tuh nggak mau saya datang ke kantor doang, buka laptop, kerja, habis itu pulang tanpa ada ide-ide yang bisa didengarkan oleh rekan kerja saya gitu. Jadi itu sih, karena kalian harus eh, punya sense bahwa you have to contribute bagi environment kalian gitu. Baik Kak Wahyu, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kakak Bitalenta nih. Menurut Kak Wahyu, kan kita sebagai anak HI, apa sih prospek kerja ke depannya masih ada atau enggak? Karena kan di balik itu kita ada AI ya. Sekarang itu terkenal dengan AI, ChatGPT dan sebagainya gitu, Kak. Gimana sih prospek anak kerja HI itu apakah masih berpeluang besar? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa? Apalagi kalian menyinggung AI. AI itu, oke, saya bagi dua kali ya. Yang Iya. pertama adalah pertanyaannya, kalian takut karena kan mungkin gini, ada beberapa pekerjaan yang dimana itu membutuhkan keilmuan khusus. Contoh, dokter. Kalian memang harus sekolah Dokter. dokter.
Atau misalnya insinyur, mungkin kalian harus punya background kayak teknik sipil atau sebagainya. Tetapi ada beberapa pekerjaan in general itu sebenarnya kalian bisa apply dengan selagi kalian masih bisa, balik lagi gini. Kuliah dan kerja itu dua hal yang berbeda. Contoh, saya ambil contoh. Saya ada dua contoh nih. Pertama adalah operation manager saya. Jadi di DSV atau di dunia logistik itu mostly orang operation itu lulusan dari Trisakti, Sekolah Ilmu Transportasi, karena mereka belajar tentang custom atau bea cukai, kemudian secara operation dan sebagainya. Tapi uniknya adalah operation manager saya untuk ekspor itu dia adalah lulusan ITB, Teknik Industri, yang dimana selama kuliah dia nggak pernah tuh belajar tentang custom, clearance, kemudian tentang shipment dan sebagainya, nggak. Tapi akhirnya bisa tuh. Yang kedua, saya punya teman, dia itu sekarang bekerja di Bank BRI. Dia itu teknik kimia ITB. Tapi sekarang dia itu di finance. Bayangkan, finance loh. Anak teknik kimia jadi finance. Begitupun juga dengan saya. Saya itu HI atau ilmu politik. Sekarang saya di produk. Di mana tuh saya, pekerjaan saya tuh saya kadang-kadang bahas finance juga, bahas pajak, pajak luar negeri, pajak kantor, VAT dan sebagainya. Kemudian saya statistik juga karena saya harus mengolah data dan sebagainya. Jadi sebenarnya adalah eh, kalau dibilang bahwa ilmu politik takut Kak, karena ilmu politik itu di pandangan orang kita jadi anggota DPR atau jadi staf ahli DPR. Korek, itu memang benar. Tapi selagi kalian punya kemauan, kalian apply aja dulu gitu. Karena yang akan dilihat adalah kaliannya, bukan kalian jurusannya apa, lulusannya apa. Toh company nanti akan investasi kok di kalian. Eh, Contoh nih, kalau kalian masuk DSI sebagai contoh, kalian pasti akan ada yang namanya induction. Di induction itu kalian juga akan kasih modul. Modul-modul dalam artian bahwa oke, kalian akan diintroduce dan kalian akan di-rolling ke semua departemen sehingga kalian dapat knowledge yang sama. Jadi, company itu pasti tidak akan diskriminatif. Company itu ketika ada orang yang baru join dengan company itu, mereka akan ngasih culture-nya seperti apa, ilmunya seperti apa, skill apa yang harus dimiliki, itu juga diajarkan di perusahaan. Bahkan di DSV itu sekarang, di tim saya, di departemen saya, itu saya sekarang harus nge-set up yang namanya e-learning. Bayangkan, di kantor aja masih ada e-learning. Itu tentang code of conduct, compliance, kemudian manajemen dan sebagainya gitu. Bahkan tuh di perusahaan kita masih belajar gitu loh. Jadi jangan pernah takut gitu loh. Jadi kalau dibilang Kak, kita nggak ada kita takut nih lapangan pekerjaannya dikit karena kita anak politik atau anak AI. No, kalian bisa jadi apa aja selagi kalian mau. Yang pertama, tadi disinggung AI. Mungkin bukan AI ya. Kalau AI mungkin menurut saya belum lah, tapi digitalisasi. Nah, ini sebenarnya musuh terbesar kalian yang lagi kuliah. Kenapa? Karena dunia industri sekarang itu dihadapkan pada digitalisasi. Kenapa? Contoh nih, kalau saya nih di perusahaan, ketika saya punya sistem yang oke, bisa menggantikan misalnya 100 karyawan. 100 karyawan ini anggaplah gajinya misalnya sejuta, udah 100 juta kan pengeluaran selama sebulan. Tapi dengan sistem, itu kita misalnya beli sistem, let's say misalnya 100 juta. Tapi sistem ini bisa dipakai misalnya 4 atau 5 tahun. Biaya maintenance-nya murah. Dan itu bisa mengkompensate orang-orang ini. Karena bagaimanapun yang namanya dunia bisnis, itu bicara tentang profit. Bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak mungkin. Itu bisnis. Bukan charity. Jadi dalam artian bahwa sekarang ini, untuk bisa menyaingi itu, kalian harus butuh spesialisasi. Dalam artian, eh, kalian mungkin ikut bootcamp tentang data scientist mungkin. Atau zaman sekarang mungkin kalian ambil kursus bahasa Korea. Bagi yang cewek-cewek kan biasanya suka K-pop tuh, ambil bahasa Korea. Atau misalnya yang cowok-cowok ambil bahasa Jerman, Jepang, Mandarin. Karena gini, kalian nih komunikasi nih sama nanti partner bisnis kalian, misalnya orang Jepang. Emang AI bisa gantiin? Gak mungkin dong, karena ada seni bernegosiasi, seni meyakinkan orang, dan itu sesuatu hal yang gak bisa nanti digantikan dengan AI atau digitalisasikan, itu nggak mungkin gitu. Karena kita masih tetap harus ada interaksi antar human dan human gitu loh. Jadi sekarang aja mobil, misalnya kalian beli Tesla, autopilot kan, masih bisa nabrak gitu loh. Nah, jadi kontrol manusia itu masih ada. Jadi yang paling penting itu adalah kalian temukan skill apa sih. Jadi ironisnya ya sekarang itu anak-anak sekarang itu lebih banyak nonton TikTok.
it's okay kalian nonton TikTok, YouTube, platform apapun itu. Tapi sekali-sekali kalian juga buka juga kayak TED, kemudian atau mungkin kalian follow tuh kalau saya di TikTok saya atau di Instagram saya follow tuh misalnya kayak short key untuk Excel gitu. Karena saya tahu bahwa oke, lebih fun nih ngeliat sesuatu hal itu gitu, secara video, visual, dan audio. Kalian tuh cukup beruntung loh generasi kalian. Generasi saya dulu, kalau misalnya kita pengen tahu, kita tuh harus ke toko buku dulu, ke perpustakaannya ya Ageng, ya kan? Harus baca dulu. Sekarang tuh enggak, platformnya banyak banget gitu loh. Nah, dan kalian bisa berteman dengan siapa aja gitu loh. Jadi menurut saya adalah explore-lah diri kalian dan manfaatkan platform yang sekarang ini kalian punya gitu. Tuh. Jadi jangan takut lah. Oke Kak, jadi untuk anak hubungan internasional masih banyak peluang ya Kak, dalam dunia pekerjaan dan Mas. juga AI itu juga maksudnya digitalisasi belum tentu membuat peluang pekerjaan kita menipis ya Kak, asalkan kita mempunyai skill atau kemampuan tertentu. Yes, karena gini, digitalisasi itu pasti akan menargetkan terhadap pekerjaan yang membutuhkan human power, ya kan? Tenaga manusia gitu. Contoh kalau kalian sekarang ke bank pun, misalnya ATM kalian hilang, kalian udah berhadapan dengan mesin kan? Itu bukan customer service dari bank lagi gitu. Dan contoh saya di DSV pun semuanya udah digitalisasi. Bisa booking by online, bahkan sekarang tuh tracking shipment udah bisa pakai handphone dan sebagainya. Jadi tergantung pekerjaan apa yang akan kalian pengen apply gitu. Jadi, tapi kalau misalnya adalah pekerjaan-pekerjaan basic yang dimana itu ke depan nantinya bisa digantikan oleh robot atau tenaga manusia, ya kenapa kenapa enggak gitu. Bahkan di bandara aja sekarang kalau misalnya kalian jalan-jalan misalnya ke Singapura atau misalnya kalian jalan-jalan ke Seoul, di Incheon tuh atau misalnya di Narita gitu, di bandara itu petugas kebersihannya udah robot robot semua gitu loh. Jadi semua itu pasti akan terjadi. Tergantung balik lagi kalian bisa spesialisasi kalian di mana, kekuatan kalian di mana. Itu sih yang harus kalian identify dulu. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Nurhamidah Panca. Halo Kak Wahyu, mau izin tanya Kak, Kakak pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu saat di sela-sela kesibukan Kakak? Nah, bagaimana cara Kakak untuk memperbaiki mood kembali Kak? Terima Oke, kasih. jenuh itu pasti. Waktu di kuliah itu pasti ada yang namanya capek banget. Apalagi pada waktu itu, contohnya masa-masa skripsi ya, itu capek banget gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi wake up call-nya kita itu ketika kita udah jenuh? Yang paling penting kalau bagi saya adalah untuk rilis dari stres ataupun dalam artian kejenuhan itu adalah kumpul sama teman-teman. Saya itu sih punya grup pertemanan yang dimana tuh segmentasinya banyak. Ada yang bahas tentang Tuhan dan kajiannya teologis banget. Saya punya tuh grup teman yang kayak gitu. Saya juga punya grup pertemanan yang konyol-konyol juga punya juga. Yang serius juga punya gitu. Jadi bagi saya adalah bertemu dengan orang itu salah satu bentuk merilis stres kita gitu. Jadi ketika kalian jenuh, jangan terlalu berlarut-larut di kejenuhan kalian itu gitu. Kalian kasih tuh misalnya oke, let's say kayak gue capek nih, gue habis UAS, gue jenuh banget, gue butuh nge-recharge gue lagi gitu. Ya udah, kalian hangout aja sama teman-teman kalian gitu. Jadi yang bisa bikin kalian happy, yang bisa bikin kalian motivasi. Jangan salah loh dalam obrolan yang konyol itu dengan teman-teman kalian. Kadang kalian tuh banyak dapat sentilan-sentilan juga kayak, oh iya juga nih, gue harus wake up nih, gue nggak boleh nih lama-lama di zona yang gue nggak jenuh kayak gini. Gitu. Oke Kak, di sini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Destia HS. Halo Kak, aku mau tanya, sebagai mahasiswa akhir aku juga sebenarnya masih bingung kerja di mana. Dulu waktu Kakak di situasi ini gimana cara Kakak akhirnya bisa nentuin untuk kerja di bidang apa saat ini? Oke, lucunya adalah gini, karena setiap orang pasti akan beda-beda ya. Kalau saya gini, karena saya menyadari waktu di zaman saya bilang bahwa oke, saya cari dulu tuh posisi pekerjaan lulusan ilmu politik atau HI itu apa aja. Dan setelah saya dapat informasinya secara lengkap, kayaknya saya nggak mau deh uh, uh, berkecimpung di dunia seperti itu. Hal yang saya lakukan, akhirnya saya tanya-tanya ke senior yang udah kerja. Kak, gua nih anak Ilpol, tapi gua pengen juga kerja di HR. Karena dulu saya target saya tuh kerja di people development.
Berarti itu HR kan. Nah, mungkin nggak sih Kak, gue kerja di bagian itu, sedangkan gue anak politik nih. Ya mungkin aja, Wak. Key-nya adalah lu apply pekerjaan yang mention itu buka lowongannya itu manajemen trainee. Karena manajemen trainee itu adalah kalian akan di rolling ke seluruh departemen, dan dari situ akan dievaluasi kalian cocoknya di departemen mana. Wah, jadi itu saya nganggap, oh ini nih gua banget nih. Tuh, jadi makanya dulu di job street ya, zaman-zaman masih job street, itu setiap ada lowongan pekerjaan yang tertulis manajemen trainee, dan itu pasti 100% bilang bahwa applicable untuk seluruh jurusan. Nah, itu saya pasti akan pasti akan apply. Jadi waktu itu saya kalau MT saya ikut MT Sampurna, saya ikut MT Unilever, saya ikut MT BCA, dan saya ikut MT Gunung Sewu juga. Dari situ saya banyak belajar banget dari perjalanan MT-MT itu. Sehingga pada akhirnya adalah yang nggak bisa saya kontrol adalah perusahaan mana yang akhirnya mau menerima saya gitu. Nah, pada waktu itu mungkin yang menerima saya adalah perusahaan logistik gitu. Nah, pasti perusahaan logistik itu saya ingat banget kata salah satu senior saya, anak akuntansi 2009, anak Bakri, bilang gini, wah, lu kalau udah masuk dunia logistik, lu harus lu harus expert di logistik. Lu nggak boleh pindah lagi. Jadi lu harus menspesialisasikan diri lu sebagai orang yang expert di bidang logistik, yaitu laut. Makanya dari situ saya ingat, makanya ketika dari kantor saya yang pertama, ketika saya pengen pindah kantor pun, saya akan cari tuh yang benang merahnya sama, yaitu adalah logistik laut. Makanya sampai sekarang pada akhirnya saya bisa dibilang expert di logistik laut. Tuh. Oke, wow, sangat-sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Eh, dan apa yang semua diungkapkan oleh Kak Wawa itu, jadi buat motivasi kita semua, gimana sih cara kita dari dunia perkuliahan ke pekerjaan, bagaimana kita mencari sesuatu yang sesuai passion diri kita sendiri gitu teman-teman. Benar. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum kebaca pertanyaannya, mohon maaf ya teman-teman, karena sesi questionnya udah habis nih teman-teman. Baik, terima kasih yang sudah menonton podcast ini. Terima kasih banyak juga Kak Wawa. See you di episode selanjutnya. Dan